Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masuk dalam hadis yang ke-14 dari Kitabus Shiyam, hadis yang ke-663 dari Bulughul Maram. Beliau rahimahullah mengatakan wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Man lam yada' qaula az-zur, barang siapa yang tidak mau meninggalkan qaul az-zur. Qaul az-zur itu semua ucapan yang menyimpang dari kebenaran, ucapan yang haram, ucapan yang jelek. Wal amala bihi, dan barang siapa yang tidak mau meninggalkan amal perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, amal perbuatan yang jelek, amal perbuatan yang haram, amal perbuatan yang maksiat. Wal jahla, dan melakukan amal perbuatan yang dilandasi atas kebodohan, tidak dengan kebenaran. Falaysa lillahi hajatun, maka Allah itu enggak butuh bagi dia, yani Allah itu enggak butuh pada dia, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dia itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Abu Dawud, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud wal lafdhu lahu, dan lafaz ini lafaz Abu Dawud, maknanya lafaz wal jahl, yani lafaz yani wa al jahl itu adalah yani lafaz Abu Dawud dalam apa yang disebutkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, azanillahu wa iyyakum. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, yang mana menunjukkan kepada kita bahwa semua amal ibadah itu bukan ritual lahiriah belaka, tapi semua amal ibadah itu ada ritual lahiriahnya dan ada makna batinnya. Kalau kita cermati semua syariat agama, tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah salat, salat itu ada hukum fikihnya, yaitu ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan tata cara tertentu untuk beribadah kepada Allah. Itu fikihnya. Tapi salat itu juga mengandung makna-makna batin yang agung.
dan makna batin yang agung itu misalkan tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya perbuatan salat, mendirikan salat itu adalah perbuatan yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, bahasa Al-Quran itu bukan mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Bukan fi'lus salah, tapi iqamatus salah. Bedanya, kalau fi'lus salah itu sekedar sah lahiriahnya. Tapi kalau iqamatus salah, menegakkan lahirnya, menegakkan makna batinnya. Tak jauh dari itu para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, puasa. Kalau kita bahas kajian fikihnya, yang namanya puasa itu adalah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi di dalam puasa itu mengandung makna-makna yang agung yang akan kita bahas dalam hadis ini. Kalau kita bahas zakat misalkan, yang namanya zakat, kajian fikihnya itu adalah mengeluarkan harta tertentu pada waktu tertentu, diberikan kepada golongan tertentu, gitu. Tapi di dalamnya mengandung makna-makna yang sangat agung. Sebut misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sedekah, zakat. Yang mana zakat itu bisa tutahhiruhum, bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan harta mereka. Kalau kita sebut haji misalkan, nggak jauh daripada itu, nggak jauh daripada itu. Oleh karena itu, banyak orang itu yang berangkat haji, tapi betapa sedikitnya orang yang hajinya sungguhan. Betapa banyak orang itu yang melakukan haji secara lahiriah, jutaan manusia ngumpul, tapi betapa banyak mereka yang pulang dengan membawa haji yang berapa kecil, yang mereka pulang membawa haji yang mabrur. Itu yang dulu pernah disinggung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mengatakan al-wafdu katsir wal hajju qalil. Al-wafd yang datang itu banyak, tapi yang haji beneran itu cuma sedikit. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lainnya, ada yang mengatakan al-dhajiju katsir wal hajiju qalil. Gaduhnya suasana haram itu banyak, sekedar datang bikin rame banyak, tapi haji yang benar-benar haji itu cuma sedikit. Dan ini harus dipahami. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini memberikan kepada kita pemahaman bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa orang yang puasa, nggak makan, nggak minum, nggak kumpul suami istri, nggak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, tapi kemudian orang yang puasa secara lahiriah, secara hukum fikih itu, tapi dia nggak mau meninggalkan ucapan yang haram, bohong jalan, rasan-rasan jalan, menfitnah orang jalan, tetap jadi berjalan normal padahal dia puasa, atau dia melakukan amal-amal perbuatan yang haram pada waktu dia itu puasa, atau melakukan tindakan-tindakan yang landasannya kebodohan, bukan dilandaskan kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu nggak butuh, dia itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, karena bukan puasa jenis itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang diinginkan oleh Allah adalah puasa lahiriah dan puasa batin. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, sebagaimana aku, wahai hambaku, melarang kalian gak makan, gak minum, gak melakukan ini itu siang hari Ramadan, kalian mau nurut, maka di sana banyak larangan-laranganku yang lain, banyak larangan-larangan Allah yang lain, maka tinggalkan itu, karena itu pun aku larang. Bahkan sebenarnya larangan-larangan lain itu
lebih layak, lebih berhak untuk ditinggalkan daripada makan minum. Kenapa? Karena makan minum itu asalnya halal. Menjadi haram kalau siang hari Ramadan, malamnya halal kembali. Jadi keharamannya ini haram tentatif, haramnya ini haram sementara, waktu tertentu. Tapi di sana ada keharaman yang nggak mengenal waktu. Di sana ada banyak perbuatan haram yang nggak mengenal tempat, nggak mengenal kondisi. Nggak mengenal tempat, nggak mengenal kondisi. Itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Jadi menzalimi orang lain dengan ucapannya, menyakiti hati orang lain dengan ucapannya, menyakiti hati orang lain dengan amal perbuatannya. Itu haram secara mutlak. Nggak mengenal waktu siang, nggak mengenal waktu malam, nggak mengenal tempatnya masjid, nggak mengenal tempatnya pasar, nggak mengenal tempatnya rumah. Semuanya haram. Maka seharusnya yang haram secara mutlak ini lebih layak untuk ditinggalkan daripada haram yang bersifat semacam itu. Wallahu yani a'lam bissawab. Hadis ini para hadirin azani Allah ya, memberikan kepada kita faedah-faedah berharga. Yang pertama, hendaknya seorang itu memperhatikan nilai ruh satu ibadah. Hendaknya seseorang itu memperhatikan nilai ruh sebuah ibadah. Apa maknanya? Sebagaimana saya katakan tadi, semua ibadah itu ada bentuk luarnya, hukum fikihnya, tata caranya, ada nilai yang terkandung padanya. Kalau saya ungkapkan, mudah-mudahan saya nggak salah dalam mengungkapkan ini. Jadi ada casingnya, ibadah itu ada casingnya, ada bentuk luarnya, bungkusnya, dan ada makna yang terkandung padanya. Dan dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Casingnya itu fikihnya. Orang namanya sholat itu ya dari mulai takbir sampai salam, itu casingnya sholat. Tapi rohnya sholat itu adalah ini yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab maqasid dan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tazkiyah. Yani begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan udhiyah, begitu juga dengan yang lain. Perhatikan satu masalah, teringat masalah udhiyah. Udhiyah itu para jamaah sekalian, casingnya kan beleh kambing, nyembelih kambing. Setelah disembelih, yang dinikmati dagingnya. Tapi kalau kita cermati fikih udhiyah, kita akan melihat sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Apa itu? Rasulullah melarang udhiyah itu yang kakinya pincang. Al-bayyin arjuha, yang sangat nampak pincangnya. Rasulullah SAW itu melarang yang buta, yang nampak butanya. Rasulullah SAW melarang yang sunguni tahu, tanduknya itu putus, yang nampak putusnya. Padahal kalau kambing itu sama-sama gemuk, antara kambing yang pincang sama kambing yang nggak pincang, itu loh nanti dagingnya itu sama. Padahal harganya jauh. Ya Rasulullah SAW menegaskan, mencontohkan, menganjurkan kalau korban itu cari kambing yang bagus, yang ganteng, dan itu harganya mahal. Padahal kalau sudah disembelih nanti hasilnya sama dengan daging binatang yang pincang, yang gemuk, tapi harganya murah. Kenapa? Karena di situ ada makna batin. Makna batin itu makna pengorbanan. Orang itu kalau punya kambing ngeramut duwe kambing pincang itu kepingin nang beleh, kepingin nang disembelih. Dan dia tatkala beleh itu nggak ada merasa beban yang berat. Kenapa? Karena kambingnya pincang, cacat. Tapi kalau kambingnya ganteng, kambingnya gagah, kambingnya ini, kambingnya itu, harapnya belah itu eman-eman. Begitu juga dengan kalau orang itu mau beli sama-sama uang dikeluarkan, satu kambing gemuk cacat.
kakinya. Satu kambing gemuknya sama tapi bagus ganteng. Satu harganya 4 juta, satu harganya 2 juta. Hasilnya toh nanti dagingnya sama. Tapi beda. Bedanya itu adalah nilai pengorbanan. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah itu bukan luhumuha, bukan dagingnya, wala dima'uha, dan bukan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah itu adalah rasa takwa yang ada pada diri kalian. Wallahu a'lam. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama. Jadi dalam ibadah itu ada bentuk luarnya dan ada makna yang terkandung padanya, dan masing-masing harus diperhatikan. Yang kedua. Jadi yang kedua. Orang yang dia itu perhatian dengan bentuk luarnya ibadah, tapi tidak memperhatikan kandungan isi dan maknanya, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hukum fikih sah. Meskipun secara hukum fikih sah. Dan ini memunculkan faedah yang ketiga, yaitu bedakan antara masalah hukum fikih dan masalah pahala. Bedakan antara masalah hukum fikih dan masalah pahala. Gambaran poin 1, poin 2 dan 3 apa? Gambarannya para fitan azani Allah wa yakum. Enggak mesti semua yang sah secara fikih itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa, enggak makan, enggak minum, enggak melakukan pembatal puasa dari awal subuh sampai tenggelamnya fajar, secara fikih sah. Tapi kalau dia puasanya puasa, tapi perbuatan haram jalan, gitu ya. Ya dusta, ya ini, ya itu, gitu. Maka puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari sisi hukum puasanya sah dan dia tidak mempunyai beban untuk puasa qadha dan dia tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Tapi puasanya sah, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada contoh yang lain? Banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk in raja'a ka yaumi waladatuhu ummuh." Barang siapa yang haji tidak berbuat rafath, ucapan-ucapan yang kotor, tidak berbuat fasik, perbuatan-perbuatan yang haram, fasik, gitu ya, maka dia pulang kayak dilahirkan kembali oleh ibunya. Pemahaman kebalikannya, kalau dia haji tapi ini tapi itu, melakukan perbuatan fasik, melakukan perbuatan itu, maka hajinya tidak akan menjadi haji yang mabrur, dan tatkala tidak menjadi haji mabrur, maka tidak nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih gampang lagi, yang lebih gampang lagi adalah kalau sholat Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man massal hasa wal imamu yakhtub faqad lagha." Barang siapa yang mainan kerikil padahal imam sedang khutbah, maka sia-sia khutbahnya, sia-sia Jumatannya. Apakah nggak sah? Sah. Tapi imannya, nilainya, pahalanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran penting ya untuk kita semua tatkala kita membahas tentang puasa dari sisi fikih dan dari sisi ruhnya. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Beliau itu mencium istrinya padahal beliau sedang puasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan beliau memeluk istrinya padahal beliau sedang puasa. Walakinnahu amlakukum li irbih. Tapi beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat mampu untuk menguasai syahwatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz dari hadis ini dalam lafaz Imam Muslim. Wa zada fi riwayah, dan beliau menambahkan dalam satu riwayat, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah,
Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan jadi pembahasan hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala untuk membahas satu masalah. Apa itu? Tentang apa hukum seseorang bersenang-senang dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Baik, dan azani Allah wa iyyakum. Masalah ini terpecah menjadi tiga permasalahan. Yang pertama, jika yang dimaksudkan dengan bersenang-senang itu adalah jima, maka ini haram, dosa besar, dan wajib untuk membayar kafarah mughalladah. Insyaallah akan datang perinciannya. Itu yang pertama, kafarah yang berat. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jika orang itu mencium istrinya, nggak sampai jima, tapi mencium istrinya, meluk istrinya penuh dengan syahwat sampai keluar air mani, tapi tidak jima, sampai keluar air mani, ini juga haram. Hanya para ulama berselisih apakah batal puasanya ataukah tidak. Titik keharamannya, kenapa? Karena orang yang puasa itu adalah taraka ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu taraka ta'amahu. Dia itu tinggalkan makanannya. Dia itu tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Berarti salah satu di antara makna utamanya orang puasa itu meninggalkan syahwat. Dan orang itu kalau bersenang-senang meskipun nggak sampai jima dengan istrinya, tapi penuh dengan syahwat bahkan sampai keluar air mani, maka itu adalah perbuatan yang tercela, yang terlarang. Hanya kemudian para ulama berselisih apakah keluar air mani tanpa jima itu membatalkan puasa atau tidak. Insya Allah akan datang perinciannya secara global. Keluar air mani di siang hari bulan Ramadan tanpa jima itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena mimpi, dan ini nggak batal puasanya. Kemungkinan yang kedua adalah pada waktu terjaga, kondisi semacam tadi, kondisi semacam yang saya gambarkan tadi, mani ya, bukan madhi ya, mani. Maka jumhur ahli ilmi mengatakan puasanya batal. Jumhur ahli ilmi mengatakan puasanya batal. Sebagian para ulama, seingat Ibnu Hazm rahimahullah, mengatakan puasanya tidak batal karena yang membatalkan puasa itu adalah jima dan bukan sekedar keluar air mani. Mazhab jumhur yang lebih menenteramkan hati, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bahas itu agak panjang lebar dalam pembahasan tentang masalah hukum jima di siang hari bulan Ramadan. Taib. Yang ketiga, jima enggak, ciuman syahwat enggak, tapi ciuman yang lain. Dan itu sering terjadi dalam suami istri. Apakah mubasyarah tapi enggak dengan syahwat yang kuat? Apakah itu membatalkan boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dari mana kita ambil hukum boleh itu? Dari hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbilu wa huwa sha'im. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya saat itu beliau sedang berpuasa. Tapi kemudian Aisyah menyadari ciuman ini itu kalau diberikan secara mutlak bisa bahaya. Yani bisa bahaya. Makanya beliau mengatakan wa kana walakinnahu amlakukum liirbih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Oleh karena itu, jadi dari sisi sini, maka ada dua sisi orang itu melihat. Pertama, orang melihat dirinya sendiri. Yang kedua, orang melihat orang lain.
Orang melihat dirinya sendiri, itu lihatlah kemampuan diri. Dia itu termasuk orang-orang yang kuat syahwatnya, bisa mengendalikan syahwatnya ataukah tidak? Kalau memang dia itu orang-orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, nggak apa-apa, lakukan kayak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika tidak, maka jangan. Kenapa? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu tergantung kepada illahnya, sebabnya, ada atau tidak adanya. Aisyah tatkala mengomentari perbuatan Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan walakinnahu amlakukum liirbih. Beliau itu orang yang sangat kuat dalam menjaga, mengendalikan syahwatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang melihat orang lain. Ustadz misalkan harus berfatwa, seorang mufti harus berfatwa. Ada orang misalkan bertanya, Ustadz, apa boleh saya itu berbuat begini begitu pada istri saya sehingga di bulan Ramadan? Maka tatkala itu yang dilihat adalah standar umum. Maka dalam kondisi semacam ini, karena kita kan nggak mungkin bertanya detail dalam masalah semacam ini, yang dilihat itu standar umum. Standar umumnya biasanya sing isih enom, masih muda, itu bahaya, maka dilarang. Sing wis tuwa, itu biasanya nggak bahaya, maka diperbolehkan. Dan itu yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu an, beliau radhiyallahu an pada waktu bersama teman-temannya, para sahabat-sahabatnya, para murid-muridnya, ada orang yang bertanya tentang masalah ini. Ya Imam, apakah boleh saya mencium istri saya di siang hari Ramadan? Beliau mengatakan jangan, nggak boleh. Tak berselang lama datang lagi orang yang bertanya. Pertanyaannya sama persis. Beliau mengatakan boleh, nggak apa-apa. Murid-muridnya bengong, loh piye toh wong pertanyaannya sama, jawabannya kok berbeda. Tatkala dikonfirmasikan, ditanyakan ke beliau, maka beliau pertama, kalian nggak lihat ya, yang pertama itu masih muda, manten anyar, itu kalau diperbolehkan bahaya, maka saya larang. Jadi kemudian yang kedua itu orangnya udah tua, nggak ada masalah, jadi nggak akan mengkhawatirkan, nggak akan membahayakan, tidak akan membahayakan. Wallahu alam. Kemudian beliau mentaklil dengan peristiwa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Kita baca hadis berikutnya, hadis yang ke-16, 17 dan hadis yang ke-18. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Beliau itu berhijamah sudah menjelang Isya. Kita hentikan sampai di sini. Insyaallah hadis ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Pertanyaan yang pertama dari Ibrahim di Medan. Bagaimana kalau di siang Ramadan ada orang yang mengucapkan doa mau berhubungan namun tidak jadi berhubungan, apakah sudah batal puasanya? Belum. Ini karena patokannya itu adalah berhubungannya itu, bukan baca doanya. Jadi batal puasanya itu dengan jima, bukan dengan hal-hal yang dilakukan sebelum jima. Wallahu a'lam. Ketika kita streaming kajian, kemudian mendengar azan di Gresik, sedang kita di Jakarta, belum azan misalkan, apakah azannya dijawab dan doa setelahnya? Tidak. Kenapa? Yani karena azan yang dijawab itu adalah azan yang didengar langsung. Yani azan yang dijawab itu adalah azan yang didengar langsung. Azan yang ada di daerah antum, azan yang ada di daerah antum, baik masjid dekat maupun masjid yang jauh. Karena di zaman sekarang
itu bisa mendengar masjid dekat dan masjid jauh. Tapi hanya para ulama kita membahas dan kita berselisih tentang satu permasalahan. Permasalahan itu adalah kalau di zaman Rasulullah SAW azan itu yang didengar cuma satu, karena zaman itu belum ada speaker. Di zaman sekarang ada speaker dari berbagai macam tempat itu dengar azan. Ini yang kemudian diperselisihkan oleh jadi para ulama, azan mana yang dijawab. Sebagian mereka mengatakan semua azan semampu dia, sebagian mengatakan azan dari masjid yang terdekat, sebagian di antara mereka mengatakan azan dari masjid yang dia akan sholat ke situ. Wallahu alam, masalah ini masalah ijtihadiyah. Meskipun yang selama ini anak praktekkan adalah masjid yang saya akan sholat di situ, dan hukum asalnya masjid yang anak sholat di situ adalah masjid yang terdekat, biasanya begitu. Ini biasanya ini semacam semasjid. Tapi antum di Jakarta, hukum asal antum di Jakarta selisih dengan kami yang ada di Gresik 21 menit, sehingga antum belum masuk waktu isya. Ini antum belum masuk waktu isya, dan azan kami bukan untuk antum yang di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Ini kedengaran azan, tapi azan ini bukan azan kami, bukan azan masjid, ini pesantren, sehingga anak teruskan aja sampai nanti ada azan di pesantren. Satu mau tanya, bagaimana hukum puasa untuk ibu menyusui tapi bayi kita tidak disusui langsung, pakai stok ASI yang sudah dipompa, dan rencana waktu sahur juga mau pompa untuk tambah stok lagi. Terus kalau siang hari ketika stok habis kita baru mau menyusui bayi lagi, apa puasa batal? Pembahasan ini cara lengkapnya pada fikih ibu hamil dan menyusui. Coba nanti kalau ada waktu kita bahas, kalau nggak ada waktu kita tunda pembahasannya pada waktu yang nanti insya Allah. Fanusat mau tanya, untuk Ramadan kalau tarawih berjamaah dengan keluarga di rumah lebih baik dikerjakan setelah isya atau sebelum sahur? Taib. Kondisi COVID yang sekarang melanda negeri kita, jadi MUI pusat dan ketetapan dari Kemenak sudah menetapkan untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Adapun kalau mau sholat tarawih di masjid, maka berarti harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Sholat lebih baik sholat di rumah masing-masing. Dalam kondisi semacam ini lebih baik mana? Orang itu sholat tarawih, ba'da isya, atau sholat tarawih saat sahur, sebelum sahur atau sebelum subuh. Anda katakan dalam masalah ini perlu dipertimbangkan. Kalau orang itu, kita bahas ini sama-sama jamaah ya, yang ba'da isya itu jamaah, yang sebelum sahur sebentar dulu.
حي على الفلاح Baik, lanjutkan. Kita ulangi lagi pertanyaannya, Ustadz. Mau tanya, untuk Ramadan kalau tarawih berjamaah dengan keluarga di rumah, lebih baik dikerjakan setelah Isya atau sebelum sahur? Pertama, Anda tidak akan bahas kalau salah satu dari keduanya tidak dilakukan dengan berjamaah. Kita sekarang titiknya pada titik ba'da Isya berjamaah, sebelum sahur itu berjamaah. Dengan keluarga otomatis karena dalam kondisi Covid ini kemungkinan besar kita itu sholat tarawihnya itu di rumah. Dalam kondisi semacam ini, sholat tarawih ba'da Isya dilakukan dengan berjamaah. Ini ada keutamaan berjamaah. Kalau dilakukan sebelum subuh, sebelum sahur, itu berarti ada keutamaan berjamaah plus keutamaan waktu. Karena itu adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Tapi satu hal yang harus dicermati, bahwasanya sholat tarawih ini kalau dengan berjamaah dilakukan di awal waktu itu lebih enjoy, lebih mudah, lebih nyaman. Dan hukum asal sesuatu yang bisa dilakukan ada pilihan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan yang termudah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah SAW idza khayyara baina amrayn ikhtara aisarahuma. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila diberi dua pilihan maka beliau memilih yang terbaik. Oleh karena itu, demi untuk tidak memberatkan umatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau itu melakukan sholat tarawih itu ba'da Isya, bukan sebelum sahur. Jadi bukan sebelum subuh. Meskipun kalau dilakukan pada waktu itu adalah baik, sebagaimana ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan walladzina yanamun khairum minal ladzina yaqumun. Orang-orang yang tidur saat ini lebih baik daripada orang yang bangun saat ini, maksudnya untuk sholatnya nanti menjelang subuh. Jadi masing-masing ada titik keutamaan. Kalau titik keutamaan yang ba'da Isya itu adalah berjamaah dan lebih nyaman, lebih nyantai, lebih enak, belum ngantuk dan macam-macam, dan itu ya lebih mudah. Kalau dilakukan itu yang ba'da mana tadi, yang sebelum subuh tadi, maka sebelum sahur, maka itu adalah ada keutamaan lebih, yaitu keutamaan keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu, kalau melakukan sholat itu misalkan jam 2, itu tidak ada masyaqqah, tidak ada yang berat. Ya kan ba'da Isya tidur, ba'da Isya sholat Isya begitu sama keluarga, kemudian ya sebentar ya, jam 8, jam setengah 9 tidur. Ya jam 8 kemudian tidur, jam 2 bangun, sudah nggak ngantuk, sudah landai, sudah nyantai, sudah disiapkan, kemudian dia sholat dan itu nyaman, tidak ada masyaqqah, disepakati oleh anggota keluarga, tidak ada yang berat di situ, maka itu lebih utama. Tapi kalau kemudian yang jam 2 itu memaksakan diri, jadi yang ngantuk-ngantuk itu ya dipaksakan diri untuk wallahu alam, dalam pandangan Anda pribadi lebih baik dilakukan ba'da Isya, mengambil apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tarawih pada waktu berjamaah di malam itu dilakukan dengan dilakukan ba'da Isya. Wallahu alam. Fanusat, kalau bagaimana kalau ia bersentuhan dengan istri lalu keluar madhi, bukan mani, bersentuhan apa ini? Bersentuhan kulit biasa ya? Apakah juga masuk dalam pembahasan ini? Tidak, dalam mazhab yang rajih di kalangan para ulama. Ada khilafnya memang di kalangan ahli ilmi,
Tapi harus difahami satu masalah. Madhi dan mani itu sama-sama keluar ada syahwatnya. Bedanya dalam kajian-kajian fikih, bedanya kalau madhi itu kharaja ma'a syahwah, yani inda syahwah. Kalau mani itu kharaja bi syahwah. Kalau madhi itu keluar saat ada syahwat. Yani sedangkan mani itu keluar bi syahwah, dengan rasa syahwat. Dengan rasa nikmat kalau bahasa kita sekarang. Ini dengan kalau menggunakan bahasa kita. Baik. Lah, yang kita bahas tadi itu mani. Karena kaitannya dengan fikih jima. Dan jima itu yang keluar adalah mani dan bukan madhi. Adapun kalau madhi itu sehukum dengan pipis, sehukum dengan kencing. Oleh karena itu orang yang keluar air madhi itu hukumnya hukum kencing, bukan hukum mani. Airnya najis, wajib wudu. Yang terkena itu yang harus dicuci atau diganti. Dan itu hukumnya kencing. Sedangkan mani beda. Airnya suci dalam mazhab jumhur, yang menyelisih mazhab Hanafiyah dalam masalah ini. Tapi orang itu wajib untuk mandi. Maka yang kita bahas tadi adalah air mani dan bukan air madhi, dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Terus satu masalah tadi mengenai masalah menyusui, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bahas tatkala pembahasan yang berkaitan dengan hukum ibu hamil dan menyusui bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.